Hai, minasan konnichiwa. Kembali lagi di channel Kenal Jepang bersama saya Dwi Sensei. Hari ini kita akan melanjutkan Minano Nihongo 1 bab 9 ya, pola kalimat nani nani ga suki desu. Hai. Nah, di part yang pertama kemarin kita sudah belajar sampai kalau tidak salah pola kalimat yang ketiga ya. Sebentar Sensei scroll dulu. Hai. Oke, terakhir itu sampai sini ya minasan ya. Hai. Mengenai ga wakarimas, kata benda ga wakarimas ya, saya paham, saya mengerti tentang apa gitu ya kata benda. Hai. Nah, selanjutnya di sini ada pola kalimat kata benda ga wakarimas, saya paham kata benda apa gitu ya. Di sini ada orang wa kata benda ga wakarimas ya. Contohnya eigo ga yoku wakarimas ya. Kemarin kan sudah belajar ya tentang tingkatan pemahaman ya. Yoku wakarimas. Saya mengerti bahasa Inggris dengan baik. Ada juga eigo ga daitai wakarimas ya. Mengerti bahasa Inggris cukup baik gitu ya. Eigo ga sukoshi wakarimas. Sukoshi wakarimas. Mengerti bahasa Inggris sedikit ya. Yang keempat, kalau tidak paham ya, ada dua ya, bisa amari atau zenzen ya. Misalnya, eigo ga zenzen wakarimasen gitu ya. Zenzen wakarimasen ya. Tidak mengerti bahasa Inggris sama sekali ya. Zenzen wakarimasen. Wakarimasnya diubah ke bentuk negatif ya, karena zenzen harus negatif. Hai, oke. Selanjutnya kita masuk ke pola kalimat yang keempat ya. Kata benda ga arimas. Kata benda ga arimas. Ada kata benda atau punya kata benda apa gitu ya. Hai. Arimas itu artinya ada ya, tapi bisa juga artinya punya ya, mempunyai. Ya, di sini contohnya okane ga arimas ya. Okane ga arimas ada uang atau punya uang gitu ya. Hai. Kuruma ga arimas ya. Ada atau punya mobil ya di situ ya, maksudnya ya mobil. Ada atau punya mobil. Hai. Oke. Partikel untuk ga arimas ya. Partikel untuk arimas adalah ga ya. Hai. Oke. Nah, sama seperti wakarimas yang mempunyai tingkatan pemahaman, arimas juga mempunyai ini ya tingkatan punya gitu ya. Kata keterangan kuantitas ya. Jadi punya itu segimana sih? Banyak, sedikit, ya, atau bagaimana ya. Hai, di sini ada dua digunakan dengan kalimat positif ya, yaitu ada takusang arimas. Takusang itu banyak ya, atau sukoshi arimas, sukoshi sedikit. Nah, kalau takusang pasti arimas, sukoshi arimas. Tapi kalau untuk kalimat negatif sedikit nggak punya gitu ya, hampir tidak punya, amari arimasen ya. Amari arimasen, tidak terlalu ada gitu ya, sedikit gitu ya. Hai, amari arimasen, amari harus negatif. Lalu zenzen arimasen, jadi punyanya adanya itu sama sekali nggak ada gitu ya. Zenzen arimasen ya. Contohnya di situ ada okane ga takusan arimasu ya. Ada banyak uang, ada banyak uang. Okane ga takusan arimasu ya. Ada banyak uang. Oke, nah di sini kita masuk masih pola kalimat yang sama. Orang wa kata benda ga arimasu ya. Orang wa kata benda ga arimasu ya. Misalnya okane ga takusan arimasu tadi ya. Kita pakai orang, misalnya siapa ya? Ega-san とかですね。Ega-san wa okane ga takusan arimasu ya. Ega-san wa okane ga takusan arimasu. Ega-san punya banyak uang. Ya. Terus misalnya Arudo-san. Arudo-san wa okane ga sukoshi arimasu ya. Arudo-san ada sedikit uang. Ya. Terus okane ga arimasen. Amari arimasen ya. Hai. Misalnya, Arudo-san wa okane ga amari arimasen. Arudo-san tidak punya uang gitu ya. Hai. Tidak terlalu punya uang gitu ya, tidak punya uang. Atau contoh lain, Ega-san wa okane ga zenzen arimasen. Ega-san sama sekali tidak punya uang, jadi tidak ada sepeser pun ya, zenzen arimasen. Amari arimasen sama zenzen arimasen bedanya, mungkin kalau zenzen arimasen sama sekali nggak ada uang ya. Kalau amari arimasen uangnya ada tapi cuma sedikit ya. Hai. Nah, pola kalimat yang terakhir di sini ada nani nani desu kara. Nani nani desu kara nani nani ya, desu kara.
Ini mempunyai arti karena ya, karena ini maka ini gitu ya. Desu kara B, desu kara B, karena A maka B gitu ya. Desu kara B, karena A maka B gitu ya. Di sini pola kalimat ini menyatakan penyebab atau alasan sesuatu ya. Alasan terjadinya sesuatu karena sesuatu gitu, alasan ya, penyebab. Nah, untuk kata tanyanya itu biasanya doste. Doste itu artinya kenapa. Doste terebi o mimasen ka? Gitu ya. Doste terebi o mimasen ka? Kenapa tidak nonton TV? Kenapa tidak menonton TV? Menanyakan alasan kan? Hai, kenapa? Misalnya, isogashi. Isogashi itu sibuk ya. Kata sifat i. Isogashi desu kara, isogashi desu kara, terebi o mimasen. Karena sibuk, ya, maka tidak menonton TV gitu ya. Ya, alasannya karena sibuk. Isogashi desu kara. Alasannya dulu. Baru hasilnya apa. Isogashi desu kara terebi o mimasen. Ya. Atau, shukudai ga arimasu. Shukudai ga arimasu kara terebi o mimasen. Shukudai ga arimasu itu artinya ada PR ya. Shukudai ga arimasu kara, karena ada PR. Jadi hasilnya adalah tidak menonton TV ya. Jadi tidak harus des ya. Bisa juga mas kara atau masen kara ya. Bentuk apapun bisa tambah kara gitu ya. Hai. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada deskara ya, masih sama. Alasan, penyebab, sebab, deskara, hasil, akibat ya. Sini ada okane, itu kanji okane, uang ya. Okane ga arimasen kara ya, karena tidak ada uang gitu ya, kaimono o shimasen ya. Okane ga arimasen kara, karena tidak ada uang ya, kaimono o shimasen. Saya tidak berbelanja. Jadi alasannya karena tidak punya uang ya, maka hasilnya tidak belanja ya. Lalu ada juga ini, jika nggak arimasen kara, karena tidak ada waktu ya. Jika nggak arimasen kara, isoide ikimas katanya, karena tidak ada waktu, jadi maka perginya buru-buru. Isoide ikimas ya, isoide ikimas ya. Jadi penyebabnya nggak ada waktu, maka hasilnya adalah perginya buru-buru. Hai. Oke, seperti itu ya. Coba kita review lagi ke pola kalimat, ke daftar pola kalimat. Coba ya kita lihat bentar. Hai. Nah, di bab 9 ini kita mempelajari 5 pola kalimat. Ada kata benda ga suki desu, ya, saya suka, atau kata benda ga kirai desu, saya tidak suka, gitu ya. Kata benda ga jouzu desu, saya pandai apa. Kata benda ga heta desu, ya. Itu ya. Jadi untuk kata sifat suki, kirai, jouzu, heta, itu pasti ga, ya. Lalu ada juga untuk ini apa? Kata kerja ya, ga wakarimasu. Pemahaman itu pasti partikelnya ga ya. Ga wakarimasu ya. Saya paham apa ya, atau kata benda ga arimasu tadi ya, saya mempunyai atau saya ada gitu ya. Ada apa gitu ya. Hai. Yang terakhir itu pola kara ya, atau karena artinya ya, deskara nani nani. Alasannya apa? Nani nani deskara nani nani. Misalnya saya ingin, karena saya pengen ke Jepang, karena saya ingin bekerja ke Jepang, akan bekerja ke Jepang, maka hasilnya saya belajar bahasa Jepang, gitu ya. Gitu ya. Nihong ni ikitai kara atau nihong ikitai kara ya. Hai, nihong de hatarakimasu kara ya. Hai, nihongo o benkyou shite imasu ya gitu. Karena saya akan bekerja ke Jepang, karena saya ingin pergi ke Jepang, maka hasilnya saya sedang belajar bahasa Jepang. Hai. Hai. Misalnya lagi, Nihon de hatarakimasu kara, Nihon de hatarakimasu kara, kenal Jepang de Nihongo o benkyou shimasu gitu ya. Karena saya akan bekerja di Jepang, maka saya belajar bahasa Jepang melalui kenal Jepang gitu juga bisa ya. Hai, oke. Nah, di review sedikit ini ada tentang pemahaman ya, wakarimas, hati-hati. Ada tingkatannya. Kalau paham banget gitu ya, 100% paham, yoku wakarimas ya. Cukup paham 80% gitu misalnya, daitai wakarimas. Ya sedikit paham 60 50 60%, skoshi wakarimas ya.
Kalau kurang paham ya, paham sedikit tapi ya kebanyakan kurang paham, itu amari wakarimasen ya. Kalau nggak paham sama sekali, zen wakarimasen ya. Lalu ada juga tingkatan untuk kepunyaan ya, banyak benda punya gitu, punya benda, ada benda itu takusang arimas, punyanya banyak ya. Ada sedikit sukoshi arimas. Ya, nggak terlalu ada gitu ya, tapi sedikit banget gitu. Amari arimasen. Zen arimasen itu sama sekali tidak ada ya, sama sekali tidak ada. Nah, jangan lupa tadi di pola kalimat yang pertama awal-awal ada totemo dan amari ya. Totemo, amari ya, totemo itu sangat suka ya, positif belakangnya. Kalau tidak terlalu suka, amari negatif. Sukija arimasen. Hai, oke. Gimana nih Minasang? Semoga paham ya di bab 9 ini mengenai gak suki desu ya temanya. Hai, oke. Jangan lupa lihat juga, cek juga video part ke-1 untuk pemahaman lebih dalam ya. Karena harus nyambung ya ini video ini. Dan jangan lupa cek video-video sebelumnya juga ya bagi Minasang yang baru cek kenal Jepang ya. Sebelum ke Jepang, kenal Jepang dulu karena tak kenal maka tak Jepang. Jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman kalian. Ya, jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kami untuk melihat updatean pembelajaran bahasa Jepang. Ya, hai semangat pinasang belajar bahasa Jepangnya sampai bertemu lagi. Hai, mata ne, arigatou gozaimasu.